jamaah itu minta diantar ke tempat perang Badar. Pernah ini Ustaz? Pernah, alhamdulillah kita pernah mengantar jamaah ke Badar. Di mana Badar itu ada beberapa titik yang berhubungan dengan Rasulullah. Bismillah, kita melangkah dengan doa dan cinta menuju tanah suci. Let's go, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di episode kali ini di Ruang Podcast Bahagia. Tempat kita berbagi cerita, inspirasi, dan perjalanan penuh makna bersama Catur Travel. Hari ini suasananya syahdu banget nih Sobat Catur semua. Karena kita nggak cuma ngobrol soal perjalanan umroh ya, tapi tentang perjalanan hidup. Bagaimana seseorang bisa menjadi bagian dari perjalanan kebaikan. Nah, sudah hadir tamu istimewa kita hari ini bersama kita, yaitu Haji Nanang Fakhrur Roji, AMD CAH CAU. Selamat datang Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah nih Ustadz, sebelum masuk ke cerita nih ya yang lebih dalam nih, kita kenalan dulu nih Ustadz. Siap. Nih biasanya nih saya nih manggil Cak Ji, Ya, gitu betul, nggih Ustadz nggih. betul, Oke, betul. kita panggil Cak Ji aja nggih. Siap. Oke Cak Ji, boleh diceritakan nggak Cak Ji nama lengkapnya, terus domisilinya, dan sudah sejak kapan nih Cak Ji bergabung bersama Catur Travel? Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Mbak, saya dikaruniai nama oleh kedua orang tua saya, Nanang Fakhrur Roji. Kebetulan sudah lulus juga kuliahnya, diberi gelar juga AMD, dan alhamdulillah juga sejak bergabung dengan PT Cemerlang Hajar Aswad ini, saya juga memperoleh sertifikat pembimbing ibadah haji dan sertifikat pembimbing ibadah umroh. Alhamdulillah. Saya bergabung dengan Catur Travel ini dimulai tahun 2018 Masehi. November 2018 pada waktu itu saya berangkat umroh pertama kali dengan Cemerlang Hajar Aswad ini. Saya membawa kurang lebih sekitar 20 jamaah. Kemudian di antara Safa dan Marwah saya dipertemukan dengan seseorang yang bagi saya merupakan guru saya, meskipun beliau tidak kenal saya, yakni Habib Umar bin Hafiz dari Yaman. Saya ketemu beliau di antara Safa dan Marwah. Setelah itu saya temui beliau. Ketika beliau selesai sa'i, saya temui beliau dan meminta doa kepada beliau. Salah satu doanya adalah, tolong tunjukkan kepada saya, minta kepada Allah untuk biro mana yang saya geluti. Karena pada waktu itu saya ada di dua kaki. Alhamdulillah, qadarullah, sepulang dari umroh, saya memantapkan diri ikut Bapak Muhyiddin Billah sampai detik ini. Jadi mulai 2018 sampai sekarang saya tidak pernah ke lain hati. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan itu dibuktikan paspor saya pribadi jarang ada di rumah. Paspor saya pasti ada di kantor pusat Catur Travel. Kurang lebih itu Mbak. Jadi awal muasal saya bergabung dengan Catur Travel dengan CEO Bapak Muhyiddin Billah ini. Masya Allah, menarik banget nih Cak Ji nih. Nah nih Cak Ji, saya nih penasaran nih, apakah menjadi agen resmi Catur ini tuh dari menjadi agen resmi kita, apakah ada kesibukan lain seperti itu? Kesibukan lain sementara ini mulai dari 2018 sampai sekarang, kesibukan saya adalah pengacara Mbak. Pengangguran banyak acara.
Jadi semua kegiatan yang ujung-ujungnya cuan saya lakukan, dan selama itu dalam perspektif halal. Jadi sekali lagi, pengacara, pengangguran banyak acara. Oh, seperti itu. Oke nih, Cak Ji, dalam perjalanan sebagai agen nih, Cak Ji, tentu ada banyak cara untuk memperkenalkan layanan pada calon jamaah nih, Cak Ji. Mulai dari live, sebar brosur, pendekatan dakwah atau dan lain sebagainya. Nah, Cak Ji sendiri nih media promosi apa nih yang Cak Ji gunakan nih? Oke, sementara ini mulai dari 2018 sampai dengan detik ini saya menggunakan 2 metode. Nggih. Metode pertama, metode konvensional, yakni silaturahmi. Metode yang kedua, metode online. Namun online di sini saya hanya sebatas upload semua kegiatan saya, semua kegiatan jamaah di media sosial. Dalam hal ini FB, IG, dan Twitter serta TikTok. Oh, berarti sudah di all sosmed nih. Ya, Masya semua Allah. sosmed sudah saya kerjakan. Namun kesemuanya itu hanya sebatas ikhtiar, Mbak. Nggih. Ikhtiar, ada satu kegiatan yang belum saya lakukan secara tumak ninah, yakni live TikTok. Itu masih belum, mungkin karena saya masih terlalu banyak pengacaranya, sehingga saya enggan untuk melakukan itu. Kurang lebih seperti itu. Oh, Masya Allah, sangat menarik sekali. Nah, ini yang juga sering terjadi di lapangan nih, Cak Ji ya. Nah, calon jamaah biasanya itu suka membanding-bandingkan nih, Cak Ji, sebelum akhirnya memilih sebuah travel tentunya, nggih. Bagaimana nih cara Cak Ji untuk meyakinkan agar mereka itu percaya nih dan mengikuti catur travel ini sendiri, gitu, Cak Ji? Oke, sebenarnya hampir sama. Semua marketing itu ujung tombaknya adalah after sales. Jadi kami yang lakukan selama ini adalah bagaimana after sales itu benar-benar membekas di hati jamaah. Sehingga WOM atau word of mouth, istilahnya omongan dari mantan jamaah ke sanak saudaranya, bahwa catur travel itu adalah cepat, hemat, dan amanah. Betul. Nah, oleh karena itu, dengan adanya WOM dari calon jamaah yang sudah berangkat dengan kita, sehingga menimbulkan tambahan-tambahan calon-calon jamaah lain, dan itu terbukti. Sampai dengan detik ini, alhamdulillah, hampir setiap pulau di Indonesia ini sudah pernah gabung dengan catur travel melalui saya. Masya Jadi Allah. meskipun tidak pernah bertatap muka, tapi alhamdulillah dengan Allah Subhanahu wa taala beserta Rasulullah, mereka percaya kepada catur travel dan menjadikan catur travel salah satu media mereka untuk ke Baitullah dan ziarah ke Rasulullah. Masya Allah, menarik banget nih cara pendekatannya. Nah, boleh nggak nih Cak Ji sedikit menceritakan nih terkait jamaah. Bagaimana sih ketika mungkin Cak Ji punya kesan ketika mengclosing jamaah nih, Cak Ji, bagaimana itu? Alhamdulillah banyak ragam proses closing, Mbak. Salah satu yang mungkin terkesan adalah ketika seorang itu hanya sebatas penjual bensin eceran. Dia hanya berjual bensin eceran dengan ditabung sedikit demi sedikit setiap hari, sehingga terkumpullah, kemudian dia datang ke tempat kami untuk memberanikan diri mewujudkan keinginannya. Dan alhamdulillah, qadarullah, karena yang bersangkutan ini masuk kategori dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau berangkat. Jadi urusan umroh dan haji bukan untuk orang-orang yang mampu, tapi orang-orang yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, nih Cak Ji masih ingatkah itu beliau itu berangkatnya kapan dan kira-kira beliau berangkat bersama siapa nih?
Beliau berangkat 2024. Oh, baru Berangkat kemarin. sendiri. Oh, sendiri ya, Iya, Cak Ji. Nggih. berangkat Masya sendiri. Allah. Oke, Cak Ji. Selain itu, coba kita berbicara terkait program nih, Cak Jingge. Nah, kita lanjut ke program yang mungkin juga menarik perhatian nih, Cak Ji. Catur itu juga punya yang namanya program Merdeka alias 7 Free 1 nih, Cak Oh, Ji. siap. Nah, menurut Cak Ji nih, seberapa besar nih pengaruh program 7 Free 1 terhadap agen nantinya? Pripun nih, Cak Ji? Oke, 7 Free 1 merupakan paket terobosan dari Catur Travel untuk menambah calon-calon tour leader di masa depan. Masya Allah. Di mana yang dimaksud 7 Free 1 ini adalah dengan agen mensetorkan atau menyetorkan jamaah sebanyak 7, maka agen tersebut akan berangkat. Jadi agen tersebut akan membersamai jamaah selama di Haramain, di Madinah dan di Mekah. Nah, kemudian ada lagi persyaratan. Selain dia menyetorkan 7 jamaah, yang bersangkutan atau si agen ini, agen resmi Catur ini harus memberikan deposit 7,5 juta. Harus Jadi, 7,5 gitu. 7,5 juta dan ditambah 7 jamaah, maka yang bersangkutan sudah bisa berangkat umroh beserta 7 jamaahnya. Kalau 7 jamaahnya semisal membayar 31 juta, maka yang si agen ini cukup dengan 7,5 juta. Kenapa seperti itu? Karena Catur Travel ingin agar semua agen resmi Catur Travel berkesempatan menjadi tour leader. Masya Allah. Nah, Pak Bos bilang, Pak Muhibin Billah bilang bahwa program 7 Free 1 ini adalah kawah candra di muka bagi para agen-agen resmi Catur. Itu berlaku untuk semua agen ya, Caji ya? Berlaku untuk semua agen dan hanya sekali dalam setahun. Sekali dalam Tidak setahun. berlaku kumulatif. Nah, itu kira-kira keberangkatannya atau berapa hari nih, Cak Ji? Dan fasilitasnya boleh untuk di-spill kan? Keberangkatannya insya Allah di bulan Agustus bulan 2026. Paketnya insya Allah paket 16 hari. Hotelnya di Madinah itu Karam Group. Ada di area Babus Salam, kurang lebih 100-150 meter dari pintu gerbang 320 atau 315. Kemudian di Mekahnya berada di kawasan Misfalah Street. Jadi di daerah Ibrahim Khalil. Atau bisa jadi nama hotelnya kurang lebih Tara Yasmin Hotel Setaraf. Oh, berarti nggak jauh ya, Cak Ji ya? Jadi kurang lebih sekitar 750 meter. Kenapa kami bilang Setaraf? Karena kita tahu yang namanya skenario manusia itu masih lebih baik dari skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa berikhtiar berusaha hotelnya A, namun ternyata pada saat hari H Allah berkehendak lain. Jadi ya kita harus menerima. Karena apa? Karena kita adalah di sana tamu. Betul. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Lah, jika seorang agen mungkin berhalangan berangkat pada waktu itu dan mau diwakilkan oleh anggota keluarganya, pihak Catur Travel masih membolehkan. Oh, boleh berarti. Namun ada syarat tambahannya, di mana calon penggantinya harus ada dalam kartu keluarga yang bersangkutan. Oh. Kemudian ditambah uang 2 juta. Jadi jikalau mungkin saya semisal ambil paket 7 gratis 1. Ternyata pada tanggal itu saya sudah berangkat duluan dengan membersamai jamaah yang lain. Maka saya bisa mewakilkan kepada istri saya atau anak saya, tapi saya harus nambah lagi uang 2 juta. Saya rasa dengan 9,5 juta, udah 16 hari di sana, itu sudah sangat ekonomis banget.
spektakuler sih itu Cak Haji. Terima kasih Catur Travel. Iya, terima kasih Catur Travel terutama kepada Bapak CEO kita. Siap. Baik Cak Ji, melanjutkan terkait program Catur Travel nih Cak Ji. Yang jadi favorit Cak Ji nih dari program Catur ini apa ini? Alhamdulillah hampir semua program Catur Mbak, mulai 9 hari sampai dengan 40 hari saya sudah pernah bertugas mengawal jamaah sebagai seorang tour leader maupun sebagai seorang jamaah, bahkan pernah juga merangkap sebagai seorang mutawif. Jadi sudah pernah mengalami semua. Mana yang enak itu relatif. Itu relatif. Bagi saya pribadi dikasih amanah paket apapun semuanya enak. Baik 9 hari, baik 12 hari, 13 hari, 14 hari, 15 hari, 16 hari, 30 hari, bahkan yang sensasional saya pernah bawa paket 40 hari 40 juta rupiah. Kurang lebih seperti itu. Masya Allah. Nah ini Cak Ji nih, sekarang kan kita tuh lagi memasuki musim haji nih. Siap. Nah boleh nggak nih Cak Ji diceritakan nih bagaimana nih kondisi di sana saat ini terkait haji nih? Alhamdulillah wa syukurillah. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah haji bagi para calon-calon jamaah haji yang berangkat di musim 1447 Hijriah ini. Semoga mabrur dan mabruroh. Amin. Terkait haji, masa tunggu haji reguler sangat lama Mbak. Iya. Sangat betul. lama sekali sehingga kami dari Catur Travel memberikan terobosan, memberikan solusi kepada para calon-calon tamu Allah untuk bisa mempercepat waktunya, yakni dengan cara haji plus. Haji plus. Haji plus, kalau haji reguler masa tunggu 26 tahun sekarang untuk Jawa Timur, dengan haji plus itu bisa susut 7-9 tahun. Nah, itu kita bisa fasilitasi untuk itu. Jikalau mendesak, kepingin daftar sekarang dan berangkat sekarang, kami juga ada program haji mujamalah. Sehingga tidak ada reason lagi bagi para calon-calon tamu Allah yang ingin melaksanakan ibadah haji. Karena kami punya alternatif solusinya untuk itu. Namun ada juga Mbak, orang yang lama menunggu haji, kemudian mengambil uangnya untuk digunakan melakukan ibadah umroh. Catur Travel punya solusinya, meskipun hanya sebatas umroh. Apa itu? Solusi dari Catur Travel, mayoritas jamaah yang seperti itu, kita adakan city tour mandiri untuk pelaksanakan manasik haji di tempatnya. Jadi kita tahu haji itu kan tidak terlepas dari Arafah, Muzdalifah, Mina. Betul. Atau istilahnya Armutsna. Lah, bagi jamaah terutama yang usia-usianya udah lanjut, karena masa tunggu 26 tahun sangat lama sekali. Betul sekali. Kami adakan manasik haji di tempatnya. Jamaah karena ini sifatnya mandiri di luar itinerary yang diberikan oleh Catur Travel, ini sifatnya mandiri, inisiatif dari tim Catur Travel, maka biaya transportasinya dibebankan kepada jamaah. Kurang lebih mereka bayar sekitar 100-150 ribu. Kita ajak jamaah yang pertama, kita ajak berziarah ke Jannatul Ma'la. Kita akan berziarah ke Sayyidah Khadijah, kita akan berziarah ke Abu Yasaid Alwi Al-Maliki, kemudian ke Mbah Maimun Zubair, para masyayikh Syidogiri dan kawan-kawan. Selepas itu kita ajak jamaah menuju ke Arafah. Bagaimana suasana Arafah di malam hari? Karena mayoritas jamaah haji ketika mau melaksanakan 9 Dzulhijjah, mereka akan berangkat 8 Dzulhijjahnya menuju Arafah. Jadi malam hari di Arafah seperti apa? Mayoritas jamaah tahunya Arafah yang umroh itu hanya pada siang hari, pagi dan siang hari. Nah, kita ajak malam hari.
Kemudian kita ajak melaksanakan sholat maghrib berjamaah di Masjid Namiroh yang ada di Arafah. Di mana Masjid Namiroh itu adalah masjid tempat Rasulullah melaksanakan khutbah wukuf pada saat beliau melaksanakan haji wada. Setelah dari Masjid Namiroh, kemudian kita ajak ke pelataran Jabal Rahmah. Baru kemudian sholat isyanya jamaah kita ajak ke Musdalifah. Untuk merasakan vibe, untuk merasakan aura Musdalifah malam hari seperti apa. Kita ajak jamaah untuk mencari kerikil, guna melaksanakan lempar jumroh. Nah, karena kita tidak dapat masuk ke Jamarot, tempat pelemparan jumroh, maka jamaah kita ajak ke dekatnya Jamarot. Jadi Arafah, Musdalifah, dan Mina jamaah merasakan semua. Oh, itu berarti kita jamaah umroh kita itu merasakan seakan-akan itu mereka tuh haji ya Sobat Catur. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Masya Allah. Cak Jini, ada di sosial media ya, berhubung kita lagi membahas haji nih ya, apa perbedaan haji plus dengan haji mujamalah? Ini sering banget ditanyain sama Sobat Catur semuanya. Oke, jadi visa haji yang resmi itu ada 4. Yang pertama visa haji reguler, yang kedua visa haji plus, yang ketiga visa haji mujamalah, yang keempat visa haji dahili. Oke, kita kupas satu persatu. Haji reguler, visa haji reguler itu diperuntukkan untuk jamaah yang sudah mengantri sedemikian lamanya tahunnya. Nah, kemudian dan itu dikeluarkan oleh Kementerian Saudi Arabia kepada Indonesia. Betul. Jatahnya Indonesia kalau tidak salah sekitar 200.000 sekian. Kemudian untuk haji plus, bedanya kalau haji reguler penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam hal ini pemerintah Indonesia. Kalau haji plus penyelenggaranya adalah Biro Travel yang punya izin resmi, PIHK. Kebetulan alhamdulillah wa syukurillah Catur Travel sudah punya PIHK di tahun 2025. Jadi tidak usah khawatir para calon jamaah sahabat Catur, jika ingin daftar haji plus cukup dengan 750.000 Anda sudah dapat porsi haji plus. Masya Allah, 750.000 nih cukup Sobat 750.000. Lah, yang ketiga visa haji mujamalah. Visa haji mujamalah ini terbagi menjadi 2. Ada yang namanya mujamalah dan ada yang namanya furoda. Kalau mujamalah ini dari kerajaan Saudi Arabia. Kalau furoda dan pelaksanaan mujamalah atau pengelola mujamalah adalah pihak Saudi Arabia. Kalau furoda itu sama dengan visa undangan, namun pengelolanya adalah PIHK. Nah, dan yang terakhir visa haji dahili. Visa haji dahili ini adalah visa haji untuk ekspatriat, para warga luar negeri yang sudah mukim di Saudi Arabia dan mempunyai identitas yang istilah Saudi itu igomah, maka dia bisa melaksanakan menggunakan visa haji dahili. Kesemuanya itu masuk dalam satu sistem namanya nusuk. Sudah Jadi masuk ke nusuk. semua jamaah kalau tidak punya nusuk untuk haji, maka dia tidak bisa masuk ke Mekah sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah. Baru setelah itu 14 Dzulhijjah baru dibuka untuk umum. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Nah, ini Sobat Catur sudah dijelaskan ya, bahwasanya yang kemarin banyak banget nih yang menanyain terutama di sosmed Catur Travel, apa sih bedanya dari haji plus dengan haji mujamalah. Nah, kita lanjut nih Cak Ji. Cak Ji ini punya nggak cerita terkait ketika Cak Ji menjadi TL nih. Nah, ada cerita unik terkait jamaah yang Cak Ji bawa atau cerita jamaah yang sangat berkesan gitu Cak Ji? Alhamdulillah Mbak, dengan saya bersama Catur dan diberikan amanah oleh Catur menjadi seorang tour leader, saya banyak sekali ketemu dengan karakter manusia. Kesan dan pesannya sangat banyak sekali. Mayoritas dari mereka perlu adanya bimbingan. Bagaimana mereka sebelum masuk Masjidil Haram itu apa yang harus dilakukan. Rata-rata mereka langsung trotos dik aja Mbak untuk masuk. Tapi alhamdulillah dengan Catur Travel
dengan profesionalitas yang dimiliki oleh tour leader yang sudah BNSP, mutawif yang sudah BNSP, jamaah ini masuk kemanapun didampingi oleh tour leader dan atau mutawif. Sehingga dari orang yang tidak tahu apa-apa menjadi tahu. Mayoritas kesannya seperti itu. Dan yang unik adalah kita kembali ke tujuan. Orang umroh dan haji tujuannya adalah menuju Baitullah. Betul. Yang kedua ziarah kepada Rasulullah. Alhamdulillah dengan Carto Travel ini setiap hari jamaah diajak berziarah kepada Rasulullah selama di kota Madinah. Meskipun hanya dari luar, dari pelataran masjid. Kenapa? Karena yang boleh masuk ke dalam itu hanya jamaah laki-laki. Lewat pintu Babus Salam, pintu nomor 1. Jamaah perempuan tidak boleh masuk. Jamaah perempuan masuk ke dalam itu pada saat jatah raudhah saja. Oleh karena itu, jamaah laki dan perempuan biar tidak terjadi kecemburuan, maka kita ajak salam kepada Rasulullah, ziarah kepada Rasulullah di tempat yang sudah ditentukan oleh pihak pengelola Masjid Nabawi. Kita ajak salam dan ziarah setiap hari kepada mereka. Jadi terima kasih Catur Travel sudah memfasilitasi. Jadi kesan dan pesannya kurang lebih seperti itu, Mbak. Jadi dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dari yang umroh hanya sekali, 2 kali bisa berkali-kali dengan. Dan sekarang Catur Travel ada program lagi namanya Tajdidun Nikah. Nggih, Tajdidun Nikah. Dari orang yang di rumah agak bersitegang dengan pasangannya, ketika di sana kita coba bangun lagi nikahnya, alhamdulillah pulang dengan senyum. Bahkan pulang dengan membawa calon Momongan. dedek baru. Kurang lebih seperti Nah, itu. berhubung Cak Ji menyinggung terkait tajdidun nikah nih, Cak Ji nggih. Kemarin ada beberapa jamaah juga yang, Kak, ini tajdidun nikah itu baru mau menikah, kita luruskan nih Cak Ji nggih. Atau itu yang sudah menikah kita perbaruin. Nah, itu perlu ditegaskan lagi nih Cak Ji. Perbedaannya dari sisi arti, Mbak. Tajdidun nikah dan akdun nikah. Kalau akdun nikah itu awal. Ya, Kalau tajdidun nikah itu membangun, memperbaharui. memperbarui. Jadi otomatis kalau mau akdun nikah, ya kita harus benar-benar lihat nih. Siapa saksinya, siapa walinya, dokumennya seperti apa. Nah, kalau sudah resmi, oke. Ada jamaah saya dari Kalimantan. Oh, kemarin ada? Ada yang melaksanakan nikah resmi di sana. Nah, tapi ya saya kasih tahu harus lengkap datanya, harus ada walinya, harus ada pasrah walinya dan semuanya. Yang kedua, kalau tajdidun nikah ya tetap juga sama, harus ada pasrah walinya. Jadi tidak sembarang kita melaksanakan tajdidun nikah. Semua persyaratan administratif harus terpenuhi. Kalau tidak ada buku nikah, saya enggak berani, Mbak. Berarti harus lengkap nih Cak Ji Harus nggih. lengkap. Kita enggak sembarang memberikan tajdidun nikah kepada orang. Betul. Nah nih Cak Ji, selain itu pengertian dari tajdidun nikah nih, apa nih benefit mengikuti tajdidun nikah bersama Catur Travel? Kalau benefit namanya memperbarui dari mungkin sebelumnya yang agak banyak kerikilnya, banyak lubangnya dalam berjalan. Setelah diperbarui nikah di sana, dapat berkah Mekah Madinah, insya Allah pulang bisa tersenyum bahagia. Masya Sehingga umroh keluarga bahagia dengan tajdidun nikah Catur Travel, insya Allah jamaah pulang dengan bahagia. Oke Cak Ji, Oke Cak Ji. Nah, selain city tour yang tertera di itinerary nih Cak Ji nggih, Oke. apakah ada jamaah nih yang ingin request nih city tour, atau Cak Ji pernah mengajak jamaah kemana aja nih? Oke, siap. Terkait hal itu, Mbak, banyak sekali keinginan-keinginan jamaah di luar city tour yang mereka minta kita untuk mengantar. Karena pedoman mereka bisa jadi lihat di internet,
di Betul. mana beberapa destinasi-destinasi yang berhubungan dengan sejarah Rasulullah. Hal ini pernah jamaah itu pernah mengajak kami untuk ditunjukkan Al-Ula itu seperti apa. Mm-mm. Jadi di Al-Ula kita pernah ngajak jamaah untuk ke sana, baik itu ke Kota Tua, ke Elephant Rock, maupun ke tempat sebuah masjid di mana Rasulullah pernah berada di Al-Ula itu. Masya Allah. Kemudian ada lagi jamaah itu minta diantar ke tempat perang Badar. Pernah ini Ustaz? Pernah, alhamdulillah kita pernah mengantar jamaah ke Badar, di mana Badar itu ada beberapa titik yang berhubungan dengan Rasulullah. Pertama, ada namanya Masjid Al-Aris, di mana Rasulullah SAW pada saat itu merancang strategi perang Badar. Kemudian kita ajak juga jamaah ke Jabal Malaikat, di mana pada saat perang Badar para malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu kaum muslimin pada waktu itu. Sehingga dari atas, dari langit, malaikat turun ke bumi dan berada di Badar itu, di Bukit Badar itu. Bukit Badar perlu diketahui beda dengan bukit-bukit yang lain. Kita tahu Jabal Rahmah, kita tahu Jabal Sur, Jabal Nur, Jabal Uhud. Semuanya bentuknya batu seperti itu. Betul. Badar itu pasir. Nah, jamaah pernah ke sana. Nah, otomatis ketika kita bicara Badar, selain dua destinasi itu, kita ajak jamaah juga berziarah ke Syuhada Badar. Dan kita ajak ke sana. Di samping itu, kita juga menunjukkan kepada jamaah itu makam Abu Lahab dan kawan-kawan, Abu Jahal dan kawan-kawan yang kalah pada saat perang Badar. Tapi kita tidak mendekat ke sana, kecuali ke makam Syuhada Badar. Nah, kurang lebih destinasi-destinasi yang itu, tapi ada juga beberapa destinasi yang di luar tidak ada hubungan dengan Rasulullah, tapi sekarang ini lagi Instagramable. Contoh, ada namanya Jabal Hondamah. Jabal Khondama, betul. Itu tidak ada hubungan dengan Rasulullah. Nah, tapi karena view-nya bagus, Spot foto terbaik nih, Instagramable, betul. spot fotonya terbaik, kita ajak ke sana. Ada juga namanya Jabal Kudai. Kita ajak ke sana. Kalau Hondamah view-nya Masjidil Haram, kalau Kudai view-nya Clock Tower. Jadi beda view yang Beda diambil. view. Nah, kalau Hondamah itu matahari terbenam, kalau Kudai bagusnya itu sebelum matahari terbenam. Oh. Dan beberapa tempat-tempat yang viral di Masjidil Haram. Berarti Kita harus ajak ke sana ngerti waktu-waktunya nih. Otomatis kita harus membuat perencanaan secara detail agar tidak berbenturan dengan kegiatan ibadah jamaah. Karena butuh waktu, Mbak. Contoh, kita ke Al-Ula itu memakan berangkat pagi pulang malam. Ke Badar, PP kurang lebih 5 jam perjalanan. Otomatis kita harus mengatur waktu. Terus ketika kita ajak ke tempat-tempat yang lain, contoh jamaah ingin lihat orang Arab meras susu onta, kita ajak mereka ke Hudaybiyah. Langsung kita tahu, mereka tahu Hudaybiyah. Karena Hudaybiyah biasanya di itinerary itu tidak ada. Itu sifatnya mandiri. Kalau Hudaybiyah mau ambil mikot di sana. Itinerary itu biasanya di Masjid Zi'ronah. Nah, kurang lebih seperti itu, Mbak. Jadi tempat-tempat yang Instagramable sekarang banyak sekali di Mekah maupun Madinah. Bahkan mirror yang ada di Al-Ula sekarang di Kuba ada. Oh, ada sudah. Ada sudah di Kuba. Jadi banyak destinasi-destinasi yang sekarang ini lagi gencar-gencarnya dibangun oleh Saudi Arabia. Bahkan insya Allah informasinya Gua Hiro sekarang bisa naik kereta gantung. Insya Allah kalau tidak salah di musim depan. Masya Allah, berarti sudah bisa menikmati terkait bukan hanya
keindahan ya Betul. Ustadz ya. Berarti kita juga bisa terkait sejarah nih, bisa Iya. memahami terkait sejarah yang ada di sana. Betul Mbak, jadi tidak usah khawatir, insya Allah Catur Travel melalui tour leader dan atau mutawifnya kita akan memfasilitasi keinginan-keinginan jamaah yang di luar itinerary selama bagi yang mau dan mampu. Jadi kita tidak memaksakan semua jamaah harus ikut, hanya bagi yang mau dan mampu saja. Catur Travel, cepat, hemat, dan amanah. Masya Allah. Nah ini selanjutnya nih Cak Jingge. Cak Ji kan sudah lama nih menjadi agen resmi Catur Travel. Bagaimana nih manfaat yang Cak Ji rasakan selama menjadi agen resmi Catur Travel? Mungkin dari sisi pelatihan yang diberikan oleh Catur atau apa nih Cak Ji? Boleh banget nih. Alhamdulillah pertanyaan ini ternyata muncul. Pertanyaan ini ternyata muncul dan saya harus menjawab. Oke. Jadi manfaat benefit pribadi saya dengan ikut Catur Travel mulai 2018 sampai detik ini, alhamdulillah saya bisa memberangkatkan keluarga besar dan keluarga kecil saya Masya Allah. menuju Baitullah dan ziarah ke Rasulullah. Jadi saya punya mertua, saya punya orang tua, saya punya 4 saudara kandung, saya punya istri 1 dan 2 anak, semuanya sudah berangkat melalui Catur Travel. Alhamdulillah, terima kasih Pak Muhyiddin Billah. Bahkan 2025 saya bisa mendaftarkan haji kedua anak saya. Masya Jadi saya sangat berterima kasih kepada Bapak Muhyiddin Billah, Ibu Tika, Pak Husaini Basir dan beserta timnya. Dengan wasilah beliau, alhamdulillah saya sudah sampai ke titik ini. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Masya Allah. Oke nih, terakhir nih Cak Jingge, Siap. terakhir mungkin ada pesan dan kesan nih untuk para calon agen atau agen nih semua yang di luar sana agar tetap semangat ya dalam bersyiar menjaga silaturahmi. Fit with us. Jadi tidak usah khawatir, Catur Travel cepat, hemat, dan amanah. Nggak rugi kalian kalau gabung dengan Catur Travel. Tetap berdiri di satu kaki, jangan berdiri di 2 kaki. Itu pesan saya. Masya Allah, luar biasa sekali ya Sobat Catur sharing hari ini ya. Semoga apa yang kita bahas hari ini nih Sobat Catur menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Ya terima kasih banyak Cak Ji sudah Sama-sama, Mbak. menyempatkan waktu hadir Alhamdulillah. di ruang podcast bahagia hari ini. Alhamdulillah. Ya, oke kita akhiri ya Sobat Catur bersama Mimi pamit undur diri. Nah Sobat Catur sebelum kita akhir nih kita coba tagline terlebih dahulu. Catur Travel umroh keluarga bahagia haji bersama yang tercinta bersama Catur pasti berangkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.